Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 25 April 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Jembatan Indiana Jones yang berlokasi di Serengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan masih menjadi alternatif warga untuk menyeberang ke kampung seberang. Namun kondisi jembatan tersebut kini memprihatinkan. Pasalnya jembatan miring dan membuat warga takut untuk melintas. Warga pun berharap agar jembatan ini dapat segera diperbaiki karena banyak siswa sekolah yang melintas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Cahya Nugraha yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Cahya. Halo, baik. Jadi memang kondisi di sana itu cukup memprihatinkan ya. Untuk jembatan itu hanya dilapisi oleh seng seadanya aja. Terus beberapa bambu yang tengahnya itu udah dilapisin terpal. Nah, masuk ke tengah jembatan itu udah sudutnya tuh udah miring gitu. Terus fakta baru yang saya ditemukan adalah ternyata dahulu di situ terdapat 4 jembatan. Satu jembatan itu emang udah nggak layak, jadi sisa 3. Lalu satu itu udah roboh di dekat pabrik tahu. Jadi tinggal 2 jembatan ini. Jadi di sini ada 2 jembatan, namanya Indiana Jones juga. Terus untuk satu jembatan Indiana Jones yang lainnya itu sudah diperbaiki tahun 2018 silam. Namun memang untuk kondisi jembatan Indiana Jones yang satu ini yang belum disentuh sama sekali. Kayak gitu. Nah, mirisnya adalah jembatan ini umumnya dilewati oleh siswa-siswi sekolah yang sekolah di SDN Serengseng Sawas itu. Kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Cahya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Aktivitas Gunung Anak Krakatau belum menunjukkan tanda-tanda penurunan sejak mengalami erupsi beberapa hari lalu. Kini status GAK telah ditetapkan level 3 atau siaga dari sebelumnya level 2 atau waspada. Masyarakat pun diminta untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu-isu yang tidak benar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini sudah naik menjadi status dari level 2 waspada, sekarang sudah menjadi level 3 atau siaga. Di mana menurut keterangan dari petugas pemantauan aktivitas Gunung Krakatau, dia mengatakan bahwa hal itu berdasarkan dengan surat edaran dari Kepala Badan Geologi Kementerian SDM mengatakan bahwa hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan adanya kenaikan aktivitas yang semakin signifikan, sehingga aktivitas Gunung Anak Krakatau dinaikkan dari level waspada atau level 2 menjadi level siaga atau level 3, di mana kenaikan level tersebut terhitung sejak tanggal 24 April 2022 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana untuk Gunung Anak Krakatau ini semakin hari mengeluarkan erupsi, dan bahkan juga di daerah pesisir pantai sudah beberapa masyarakat merasakan akan adanya abu dari letusan Gunung Anak Krakatau. Kemudian dengan adanya peningkatan dari level 3 ini di level siaga, masyarakat untuk tetap dihimbau agar selalu tetap hati-hati namun tidak usah panik, di mana di sini dari Kementerian SDM juga menerangkan bahwa para pengunjung dan juga para wisata tidak diperbolehkan untuk mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km dari kawah aktif. Kemudian ini juga dikatakan bahwa masyarakat agar tetap tenang untuk tetap melakukan kegiatannya seperti biasa dan tidak usah takut akan adanya hal tersebut, tetapi tidak usah panik dan juga tidak termakan hoax, informasi-informasi yang menyebabkan bahwa terjadinya letusan tersebut bisa menyebabkan tsunami. Namun masyarakat agar tetap mendapatkan informasi atau mencari informasi yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bidang terkait. Terima kasih, Maya. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Rumah milik seorang warga bernama Samsiar, warga Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, ludes dilalap api pada Sabtu 23 April tengah malam. Padahal rumah tersebut rencananya akan digunakan untuk merayakan momen Hari Raya Idul Fitri mendatang bersama keluarga. Saat kebakaran terjadi, beruntung rumah tersebut dalam kondisi kosong tanpa penghuni. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Rizky, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Baik, Mei dan juga Tribuners, jadi memang telah terjadi peristiwa kebakaran di Jalan Trisula, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada Sabtu 23 April sekitar pukul 11.30 tengah malam kemarin. Nah, akibat kebakaran tersebut dilaporkan 3 unit rumah mengalami kerusakan di mana 2 diantaranya ludes hingga rata dengan tanah, sedangkan 1 rumah lainnya mengalami kerusakan ringan di bagian atap rumah. Nah, 1 dari 3 rumah yang terbakar tersebut adalah milik Bapak Samsiar yang saat kejadian tengah berada di wilayah Sanggauledo di Kabupaten Bengkayang. Dari keterangan anak Bapak Samsiar ini, yakni Sahyaspa, menyebutkan rumah milik orang tuanya tersebut rencananya akan dijadikan sebagai tempat berkumpul keluarga saat Lebaran mendatang. Namun melihat rumah tersebut terbakar sontak membuat Yaspa sendiri sangat terkejut. Terlebih lagi di dalam rumah tersebut terdapat barang-barang berharga seperti motor, kemudian ada TV, kemudian ada kulkas, kemudian juga ada surat-surat penting yang tidak dapat diselamatkan karena memang saat peristiwa kebakaran itu tidak ada yang tinggal di dalam rumah tersebut. Nah, saat kami temui di lokasi kejadian memang sangat terlihat jelas kesedihan dari wajah Yaspa ini. Dia mengatakan dirinya juga tidak menyangka peristiwa kebakaran tersebut terjadi karena pada sore harinya ia dan istrinya sempat datang ke rumah untuk membersihkan rumah tersebut bahkan sembari bersantai. Nah, untuk diketahui Tribuners, menurut keterangan dari pihak kepolisian menyebutkan kebakaran tersebut bermula dari rumah milik lansia berusia 78 tahun bernama Bapak Halimin. Nah, rumah dari Bapak Halimin ini memang berdinding dan berlantaikan papan sehingga menyebabkan api dengan cepat membesar kemudian merembet ke rumah milik Bapak Samsiar di sebelahnya, lalu ke rumah lainnya di sebelah Bapak Samsiar, ini milik Ibu Francisca. Nah, beruntungnya tidak ada korban jiwa atas musibah ini karena pada malam itu juga Bapak Halimin sendiri tidak sedang berada di rumahnya dan menginap di rumah kerabatnya. Nah, untuk saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Ade Irma Suryani Palapa Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Sabtu 23 April. Kecelakaan tersebut melibatkan 2 unit kendaraan roda 4 antara Honda HR-V warna putih dan Toyota Avanza berwarna hitam. Menurut kesaksian warga sekitar, mobil HR-V tersebut dikendarai seorang perempuan muda yang diduga sedang asyik bermain handphone. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Baik, Mai, bisa saya sampaikan untuk kecelakaan ini terjadi pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 12.30 siang. Saat itu pengemudi HRV datang dari Jalan Ade Irma Suryani hendak menuju ke Tanjung Karang. Namun di waktu yang bersamaan datang kendaraan mobil Avanza warna hitam dari Jalan Kapten Tendean. Nah, pada saat di persimpangan 4 tersebut, tabrakan tak terhindarkan. Warga sekitar menyebut kemungkinan pengemudi HRV warna putih ini sedang memainkan ponselnya. Setelah tabrakan pun, pengemudi HRV ini sempat keluar dan berteriak histeris. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Pasalnya kedua mobil sama-sama mengalami kerusakan di bagian depan. Namun juga diketahui dari keterangan warga ada 1 orang penumpang dari mobil Avanza hitam ini mengalami luka ringan. Adapun korban diketahui masih berumur sekitar 10 tahun yang mengalami luka di bagian hidung karena terbentur dashboard mobil. Untuk saat ini keduanya telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau tanpa melibatkan aparat kepolisian. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Hendak memadamkan lahan yang terbakar, mobil pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Sekadau justru amblas di kubangan lumpur. Hal tak diinginkan itu terjadi saat tim pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Sekadau hendak memadamkan lahan yang terbakar di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat pada Sabtu 23 April sore. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Marpina Wulandari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Marpina. Ya, terima kasih Mei dan Tribuners. Jadi memang kejadian tidak terduga ini dialami oleh tim pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Sekadau saat akan memadamkan lahan yang terbakar di kawasan hutan yang berada di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, tepatnya sekitar pukul 3 sore itu pada hari Sabtu 23 April 2022. Nah, untuk lahan ini sendiri diketahui luasnya sekitar 1,5 hektar, yang ini memang berdasarkan pengakuan dari pemilik lahan, awalnya ini hanya membakar sampah. Namun, karena kondisi pada saat itu angin kencang, ini mengakibatkan lahan milik warga lain yang berada di sebelahnya juga ikut terbakar. Nah, dalam proses pemadaman ini, beruntungnya BPBD ini dibantu oleh hujan yang terjadi pada saat kejadian, sehingga sebelum mobil damkar ini berhasil dievakuasi, api sudah padam dahulu karena hujan yang cukup deras. Sementara itu pada saat menuju TKP sekitar 1 km dari lokasi kejadian, mobil damkar ini memang amblas, bagian ban belakang, bagian kanan itu amblas di kubangan lumpur karena untuk menuju lokasi memang harus melalui jalan yang cukup jelek, itu ini berupa tanah kuning dan ini juga memang cukup licin. Nah, untuk evakuasi mobil juga berlangsung cukup lama dan pada saat itu juga kondisi sekitar 20 menit setelah amblas itu juga cuaca sedang hujan dan memang proses evakuasi ini membutuhkan tenaga dan bantuan alat berat sehingga tidak sampai ke lokasi untuk memadamkan api, namun api bisa padam karena bantuan hujan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Marpina atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Sekadau. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari Sabtu ya, tanggal 23 April ya, 2022. Jadi kami di Posko mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi kebakaran hutan dan lahan ya, yang berlokasi di Desa Sungai Ringin ya, Kecamatan Sungai Hilir. Jadi setelah mendapat laporan, tim damkar BPBD langsung menuju ke lokasi kebakaran ya. Jadi syukur alhamdulillah kebakaran dapat kami antisipasi ya, dapat kami atasi dengan bantuan cuaca juga ya. Kebetulan cuaca hujan ya. Jadi kebakaran dapat diatasi dengan baik ya. Mungkin cukup sekian ya operasi dari kami ya. Luasnya diperkirakan 1 hektar lebih ya. Kurang lebih 1 hektar lah. 1 hektar lebih lah. Itu lahan ini apakah memang hutan atau seperti apa yang terbakar ini? Bawah. Untuk sementara mungkin laporan dari pemilik kebun ini hanya lahan biasa ya. Lahan biasa yang kebetulan mereka melakukan pembakaran sampah ibaratnya. Jadi sampah tersebut langsung membesar karena ada faktor cuaca itu angin ya. Jadi karena angin langsung apinya melambat ya. Ke lain. Mungkin itu ya. Kalau kejadian jam berapa tadi? Kejadian diperkirakan sekitar 14.35 ya. 14.35. Berarti untuk penyebab kebakaran karena ada petani yang sengaja membakar sampah ya. Sampah, kemudian karena faktor cuaca ada angin, sehingga angin tersebut membawa api tersebut berjalan ya.
Seorang warga berinisial BR yang akses rumahnya terhalang tembok SMK Negeri 69 Jakarta menceritakan awal mula akses rumahnya terhalang. Ia mengaku sempat dijanjikan dibuatkan jalan oleh Dinas Pendidikan DKI, namun belum terrealisasi hingga saat ini. Kini ia dan keluarganya harus melewati dapur atau kamar mandi tetangga agar bisa menuju jalan utama. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rama. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei. Dapat saya informasikan bahwa seorang warga yang bernama Bresman Marbun berusia 61 tahun atau pria yang akrab disapa BR ini merupakan warga di wilayah RT 11 RW 07 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, menceritakan awal mula rumahnya terdampak pembangunan tembok SMK Negeri 69 Jakarta Timur. Diketahui rumah pria tersebut menjadi satu di antara 10 rumah yang terhalang tembok sekolah tersebut. Awalnya ia menceritakan lahan sekolah tersebut merupakan tanah kosong yang tidak berpagar. Lalu siapapun warga bisa lalu lalang di lahan tersebut. Artinya rumah-rumah di sekitar mereka itu tidak berpagar seperti itu. Dan bukan hanya warga sekitar saja yang melintas, namun banyak karyawan-karyawan yang bekerja di sekitar sekolah tersebut juga melintas di lahan kosong yang tidak berpagar itu. BR juga mengaku telah tinggal di rumah tersebut selama 15 tahun. Ada juga warga yang sudah tinggal di sana selama 20 tahun, bahkan sudah 30 tahun lamanya tinggal di sana. Namun mereka harus terdampak tembok yang dibangun oleh SMK Negeri 69 Jakarta Timur seperti itu. Sebelum pembangunan SMK 69 ini, lahan yang tidak berpagar itu bahkan dibuat tembok terlebih dahulu pada tahun 2019. Namun seiring berjalannya waktu, sekolah itu akhirnya selesai dibangun dan perlahan tembok-tembok akhirnya menutup akses jalan rumah yang ada di sekitar sekolah tersebut. Akibatnya mereka bahkan harus memutar balik, harus mencari jalan alternatif lain agar mereka dapat menuju jalan utama seperti itu. Dan bahkan warga yang bernama BR ini harus berjalan melewati kamar mandi dari tetangganya seperti itu agar bisa menuju ke jalan utama yang bernama Jalan Swadaya Rawabadung seperti itu. Baik, terima kasih Rama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik rumah. Berikut tayangannya untuk Anda. Disosialisasikan. Nah, kemudian begitu juga 2019 atau kalau nggak salah 2020 sesudah terjadi pembangunan selesai ya, itu warga sudah ditutup akses jalannya itu. Jadi warga itu sudah melingkar, tidak bisa lagi melewat lahan sekolahan. Harus muter ya Pak? Ya harus mutar. Lahan sekolah kan sudah ditutup tuh, untuk melintas warga sudah tidak bisa kan gitu ya. Nah, waktu masih taraf pembangunan memang kita dikasih jalan sementara pakai seng itu di depan sekolahan, membelah tanah sekolahan depannya. Nah, kemudian ditutup, sudah tidak bisa lagi kita melingkar. Karena COVID, kita tidak melanjutkan lagi nih, kan karena nggak bisa beraktivitas, ada peraturan COVID. Sesudah COVID, barulah kita beraktivitas kembali menyusuli tindakan-tindakan selanjutnya. Itu yang untuk warga. Tetapi saya pada tanggal 20 Maret tahun 2020 minta jumpa dengan yang berwenang, yaitu Disdik. Saya diarahkan oleh Kasudin Jakarta Timur, yaitu almarhum Adenarun, untuk berhubungan atau difasilitasi saya ke Disdik Jalan Gatot Subroto tanggal 20 Maret 2020. Nah, di situ ini ada fotonya. Perjumpaan saya dengan Disdik. Ini tanggal 20 Maret 2020. Yang hadir di sini ada Pak Budi Sulistiono, Kadis Sapras. Kemudian ini ada Guntur, itu Satlak Cak.
Pelaku begal area sensitif bernama Suryadi ditangkap di Jembatan Nilakandi, Kecamatan Kertapati, Palembang. Korban berinisial AW diketahui saat itu baru pulang dari rumah neneknya yang ada di kawasan Bukit. Korban mengaku sudah curiga dengan gelagat dari pengendara motor yang ada saat naik ke atas jembatan Musi 2. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Post, Andika Wijaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andika. Saya melaporkan benar telah terjadi aksi begal dada yang dilakukan pelaku yakni bernama Suryadi berumur 32 tahun warga Gandus Palembang. Di mana aksi begal dada itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2002 pukul 11 siang. Berawal saat korban AW berumur 19 tahun, warga Mayor Jen ke Kelurahan Keramasan, Kecamatan Palembang baru saja pulang dari rumah sang nenek di kawasan Bukit. Lalu korban pun bernama Awi melintas di jembatan Nilakandi yang dikenal dengan jembatan Musi 2 Palembang. Lalu tiba-tiba pelaku ini dari belakang sudah membuntuti korban AW dan mendekati motor yang dikendarai korban AW. Lalu tiba-tiba pelaku meremas dada AW dari belakang dan dari samping. Karena panik saat itu korban mencoba menyetop motornya, sedangkan pelaku kabur. Karena panik, korban pun saat itu berteriak meminta tolong dengan warga sekitar. Hampir jarak 100 meter, pelaku juga panik, rupanya motor yang dikendarai pelaku mogok. Hal itulah membuat warga dengan cepat mendekati pelaku dan mengejar pelaku. Beruntung juga saat berselang 15 menit, tim dari unit PPA Polrestabes Palembang, Pelindungan Perempuan dan Anak, waktu itu sedang hunting di lokasi kejadian. Dengan cepat, petugas pun langsung menangkap pelaku dan membawa pelaku ke Polrestabes Palembang. Setelah dibawa ke Polrestabes Palembang, pelaku pun mengakui bahwa aksinya itu sudah kedua kalinya dan dirinya nekat melakukan perbuatan itu karena melihat tubuh korban yang molek. Dan atas ulahnya juga pelaku akan dikenakan pasal 218-289 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun. Begitu, rekan Mei. Baik, terima kasih Andika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penemuan bayi laki-laki menghebohkan warga desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Aceh Tenggara pada Minggu 24 April. Bayi berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas itu baru berumur 2 hari dan diduga dibuang dan ditemukan oleh Sumiati di atas bangku depan rumahnya. Saat ditemukan, bayi tersebut berada dalam bungkusan dan sudah mulai dikelilingi semut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Asnawi Lui, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Asnawi. Baik, Mai, makasih. Penemuan bayi laki-laki yang berusia 2 hari ini ditemukan di Desa Purwodadi, persisnya di depan teras rumah warga pada hari Minggu, sekitar pukul 07.30 WIB. Nah, penemuan ini, bayi yang diduga dibuang ini ditemukan oleh Sumiati yang pada saat itu sedang melakukan bersih-bersih di depan rumahnya. Nah, kemudian Sumiati melaporkan penemuan bayi yang di depan teras rumahnya ini persisnya di atas bangku yang diduga memang sengaja dibuang. Dilaporkan penemuan bayi ini kepada Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Ari Kusanto. Nah, kemudian mereka bersama-sama mendatangi TKP untuk melihat balita yang terbungkus dengan kain hijau dan merah itu untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Sahudin Kutacane. Nah, kemudian bayi tersebut dalam keadaan sehat dan dibawa kembali pulang.
dan akan dilakukan adopsi oleh pihak keluarga kepala desa Purwodadi. Nah, terkait dengan penemuan bayi, ini Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agus Suyono didampingin Kapolsek Badar Ibda Irwansa Putra Plis mengatakan mereka telah melakukan pencarian bahwa bayi ini tidak dilahirkan di Rumah Sakit Umum Sahudin Kutasani dan kemudian di jajaran Dinas Kesehatan juga, persisnya di Puskesmas, tidak ada yang melahirkan bayi 2 hari yang lalu. Kemudian pihak kepolisian Polres Aceh Tenggara menyampaikan hal ini kepada para jajaran kepala desa di Aceh Tenggara agar menyampaikan apabila ada warganya yang 2 hari yang lalu melahirkan agar melaporkan ke pihak kepolisian Polres Aceh Tenggara. Nah, untuk saat ini dalam kasus penemuan bayi yang diduga dibuang ini, polisi mesti melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah bayi ini memang dibuang karena ada hubungan terlarang atau memang dampak ekonomi dan hal lainnya mesti dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Mai. Ya, baik. Terima kasih Asnawi Lui atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, 2 pria di Kabupaten Lampung Timur bertikai menjelang sahur pada akhir pekan lalu. Karena pertikaian tersebut, seorang pria tewas dan 1 lainnya mengalami luka berat. Sebelum berkelahi, keduanya juga sempat cekcok di sebuah tempat karaoke. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Yogi Wahyudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yogi. Oke, selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada. Benar, telah terjadi pertikaian ya antara 2 pria di Lampung Timur ya, tepatnya di salah satu depan warung ya, di Pasar Tridatu, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur ya. Menurut Kasat Reskrim ya, Polres Lampung Timur, saat dikonfirmasi memang diduga sebelumnya antara kedua pria ini yang berinisial Z ya, Z dan R ya. Z berumur 38 tahun dan R berusia 27 tahun ya. Lelaki berinisial Z ini menghadang R yang hendak pulang di salah satu depan warung. Nah, ketika di stop, dia menghadang dan dia membawa senjata tajam dan hendak menyerang si R ini tadi. Nah, terjadilah di situ pertikaian dan yang tewas adalah Z ya, yang tewas di lokasi, dan R saat ini juga sedang ditangani oleh rumah sakit ya, di rumah sakit di Kota Metro ya, dilarikan dan mengalami sayatan luka di bagian punggung. Nah, kejadian itu juga terjadi menjelang sahur ya, tepatnya sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat itu terjadinya pertikaian antara keduanya. Sampai saat ini juga polisi sebenarnya belum mengetahui secara jelas karena yang diselamatkan itu masih dirawat rumah sakit dan masih belum bisa memberi keterangan. Namun dikabarkan memang sebelumnya terjadi cekcok antara mereka berdua itu di salah satu tempat karaoke atau tempat hiburan yang ada di Lampung Timur. Begitu, rekan Mei. Baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana
Korea. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Seorang pemancing bernama Aldi Suryana berhasil ditemukan setelah mengalami insiden tenggelam di Pulau Babi, Balikpapan pada Minggu 24 April. Diketahui sebelumnya korban hendak melakukan aktivitas memancing bersama kedua rekannya. Namun di saat hendak kembali ke dermaga, dirinya terpeleset dan tenggelam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Muhammad Zain yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Zain. Selamat siang. Jadi dapat dilaporkan untuk insiden yang dialami oleh Aldi Suryana sendiri ini ketika dia baru saja selesai melakukan aktivitas memancing di kawasan Pulau Babi, Balikpapan. Setelah selesai dari aktivitas memancing tersebut, dirinya terjatuh dan dari rekan mengaku sempat melihat korban melakukan upaya untuk meminta tolong. Jadi dari Aldi sendiri sempat meminta tolong, namun setelahnya tenggelam dan tidak lagi muncul ke permukaan. Kemudian dijelaskan oleh pihak Basarnas sendiri, Aldi yang tidak muncul ke permukaan diduga karena memang arus bawah laut yang cukup deras, sehingga membuat Aldi tidak bisa untuk menyelamatkan diri untuk bisa kembali ke permukaan. Dari Aldi sendiri baru berhasil ditemukan kurang lebih pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah pagi tadi di sekitaran dermaga dan jarak 30 meter dari titik lokasi awal dia terjatuh. Dan setelah ditemukan dari jasad Aldi sendiri kemudian langsung dilakukan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara dan dari pihak Basarnas sendiri kemudian menutup untuk operasi SAR tersebut. Demikian yang bisa dilaporkan. Baik, terima kasih Zain atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Basarnas Balikpapan. Berikut tayangannya untuk Anda. Laporkan tentang perkembangan operasi SAR KMM, satu orang yang tenggelam di Pantai Melawai, Balikpapan. Pada pukul 06.32, korban atas nama Aldi, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dengan jarak kurang lebih sekitar 30 meter dari TKP. Untuk kondisi pada saat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan sementara ini korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaltim. Itu kepada unsur SAR yang terlibat, baik dari TNI Angkatan Laut, Kodim, Polres Balikpapan, Polair Balikpapan, serta Banda, pemadam kebakaran, dan unsur SAR yang terlibat lainnya. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan SAR ini. Akhirnya pada pukul 07.00 pelaksanaan operasi SAR kami nyatakan selesai dan kami usulkan untuk ditutup. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Tim Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi berhasil mengungkap sindikat pembobol aplikasi Peduli Lindungi dengan modus mengeluarkan hasil vaksin palsu. Di Treskrimsus Polda Jambi mengungkapkan sindikat ini melibatkan pelaku antar provinsi. Dalam menjalankan aksinya, para sindikat ini menawarkan pembuatan sertifikat vaksin yang dimana hasilnya terdata langsung ke aplikasi tanpa melakukan proses penyuntikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Aryo Tondang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aryo. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang Tribuners. Kembali kami informasikan bahwasanya memang Polda Jambi telah berhasil mengungkap sindikat pembobolan atau peretas aplikasi Peduli Lindungi, di mana ada 7 orang yang saat ini diamankan ke Mapolda Jambi. Pengungkapan ini sendiri Mbak berawal dari tim dari Polda Jambi mendapat informasi dan data bahwasanya ada yang sedang menawarkan sebuah jasa untuk pembuatan vaksin atau pengeluaran vaksin palsu di sebuah melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di mana mereka menyasar atau yang menjadi pengguna jasa para sindikat ini adalah masyarakat atau warga yang mengidap komorbid atau penyakit bawaan, sehingga memang banyak
masyarakat yang tidak ingin divaksin atau tidak bisa divaksin karena alasan komorbid, maka itu menjadi alasan mereka menawarkan. Nah, saat ini Mei, petugas sedang mendalami apakah akan ada tersangka lainnya, namun informasi terbaru petugas sedang mengejar 2 orang lainnya atau yang berada di 2 provinsi, di mana sistem dari jaringan ini atau sindikat ini, di mana satu pelaku yang berada di Magetan yang bisa dikatakan sebagai bos besarnya, kemudian mengordinir semua anggota-anggotanya yang ada di provinsi lain, baik itu dari Jambi, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Dan itu akan terkoneksi ketika ada yang memesan atau ingin menggunakan jasanya, uangnya akan ditransfer ke Magetan, pelaku yang di Magetan, kemudian pelaku yang berada di Magetan kemudian berkoordinasi dengan pelaku-pelaku yang ada di wilayah provinsi lainnya. Begitu, Mei. Mungkin sekian yang bisa saya informasikan, Mei. Baik, terima kasih Aryo atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direskrim Polda Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Illegal access dengan cara menggunakan sertifikat vaksin dengan data yang fiktif, kemudian tercatat di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Pelaku sudah kita amankan dari beberapa daerah dan saat ini dalam proses pengembangan oleh kita. Ya. Ada berapa orang Pak? Setelah di Jambi, ya, menjadi pelanggan itu Pak? Di Jambi. Di Jawa Timur, di Magetan ada 3 orang, di Bandung ada 4 orang, di Jambi ada 1 orang. Ya. Oke Pak. Nanti bisa berkembang juga di beberapa provinsi yang sudah kita identifikasi. Ada jaringan mereka di sana. Nanti kita akan kejar. Untuk pelakunya Pak, siapa aja Pak identitasnya Pak? Ya, nanti saya sampaikan ya. Pak, ini udah berapa lama diungkapkan Pak? Ini kami sudah melakukan penyelidikan kurang lebih 1 minggu. 1 minggu kami melakukan penyelidikan. Kemudian setelah kita pastikan keberadaan dan posisi para tersangka, akhirnya kita 3 hari yang lalu kita melakukan penindakan. 15 box daging babi tanpa dokumen gagal dikirim ke Samarinda melalui Pelabuhan Nusantara, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada Sabtu 23 April siang. Daging seberat 300 kg itu tertahan sebelum memasuki kapal yang akan menuju Samarinda. Daging tersebut kemudian disita di kantor Stasiun Karantina Pertanian Parepare. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, M. Yaumil, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yaumil. Ya, baik rekan. Jadi memang Jumat kemarin Stasiun Karantina Parepare menyita 15 box yang berisi daging babi setara dengan 300 kg, beratnya 300 kg. Nah, daging itu disita atau gagal diberangkatkan karena tidak mempunyai surat-surat. Nah, pada awalnya cerita kronologi terjadi ketahuan daging babi ini ingin dikirim melalui Pelabuhan Parepare dari Makassar, ingin menuju ke Samarinda. Pada awalnya pihak karantina memeriksa segala angkutan, kemudian pemilik daging babi ini mengaku kalau angkutannya atau boxnya ini berisi ikan. Setelah dicek, kemudian ternyata dari pengakuan pemilik dengan isi yang ditemukan oleh pihak karantina Parepare ini berbeda. Kemudian ditemukan daging babi sebanyak 15 box yang siap berangkat ke Samarinda. Kemudian setelah ketahuan barang tersebut pun diturunkan dari atas kapal, kemudian pelaku atau pemilik daging babi ini diperiksa oleh pihak KSOP atau pihak-pihak yang berada di pelabuhan. Nah, kemudian ke-15 box itu kemudian diamankan, disita di Stasiun Karantina Pelabuhan Parepare. Nah, nasibnya sekarang 15 box ini masih menunggu dari pemilik kemudian untuk dilengkapi. Ketika pemilik tidak bisa melengkapi surat-surat, dokumen, dan segala persyaratan lain untuk pelayaran, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya atau tidak diberangkatkan. Seperti itu rekan informasi yang saya berikan. Baik, terima kasih Yaumil atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan dokter hewan karantina pertanian Parepare. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini Bu. Hari ini kami dengan instansi terkait dari KSOP dan juga dari Polair menemukan bahwa ada daging babi
yang mau dilalutaskan dari Makassar menuju ke Samarinda yang tidak dilengkapi dengan persyaratan dari dokumen karantina hewan. Ya, ada berapa Bu? Kurang lebih 15 box 300 kilo. Nantinya apa yang dilakukan untuk petugas? Kalau untuk dari teknisnya dari karantina hewan, kalau media pembawa yang akan dilentaskan, yang akan berangkat itu kalau tidak dilengkapi dengan dokumen karantina dan juga dokumen lain, misalnya kalau untuk daging itu harus dilengkapi dengan SKKH dari Dinas Peternakan. Kemudian jika diperlukan itu udah uji laboratorium karena ada beberapa penyakit yang ada dalam media pembawa pada daging. Jika tidak dilaporkan ke karantina, maka media pembawa ini dilakukan penolakan untuk dilarang naik ke kapal dan berangkat ke daerah. Untuk dugaan sementara ini Bu, dagingnya mau diapakan kira-kira Bu? Kalau untuk karantina, kalau lalu lintas domestik keluar, kalau tidak dilengkapi dengan dokumen karantina dan pesawat kesehatan lainnya itu dilakukan penolakan dan diserahkan kepada pemiliknya. Seorang warga Gantung bernama Fajar mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kendaraannya, padahal ia membutuhkan setidaknya 2 liter per hari BBM jenis Pertalite untuk bekerja. Namun belakangan ia kesulitan mendapatkan Pertalite meskipun sudah mengantri di SPBU. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Brian Bimantoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Brian. Baik, Mei, sahabat Tribuners, sahabat Pos Belitung dan rekan di studio dimanapun Anda berada, bisa saya laporkan bahwa di Belitung Timur telah terjadi kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang telah berlangsung sekitar 1 bulan terakhir. Kelangkaan ini sendiri sudah direspon dari berbagai pihak. Yang pertama adalah DPRD Belitung Timur pada 18 April lalu sudah memanggil pemerintah daerah dan juga pihak Pertamina untuk meminta kejelasan bagaimana terhadap kelangkaan dari BBM ini sendiri. Dari hasil rapat tersebut diketahui bahwa dari pihak Pertamina tidak ada pengurangan ataupun mengurangi pasokan supply yang ada di setiap SPBU di Belitung Timur. Namun kenyataannya di lapangan bahwa terjadi kelangkaan BBM dengan menyebabkan antrean yang sangat panjang di beberapa SPBU di Belitung Timur. Kemudian pada 2 hari kemudian, Bupati Belitung Timur juga mengadakan rapat koordinasi untuk mencari tahu apa dari penyebab kelangkaan BBM ini sendiri. Dari hasil rapat koordinasi tersebut diketahui bahwa diduga salah satu penyebab kelangkaan dari BBM di Belitung Timur ini sendiri adalah karena banyaknya aktivitas tambang yang memerlukan BBM untuk aktivitas tambangnya, sehingga dari rapat koordinasi itu Bupati Belitung Timur meminta kepada Pertamina untuk menyediakan penyalur khusus SPBU ataupun Pertashop untuk dilabeli khusus penambang, sehingga penambang ini bisa membeli di penyalur tersebut dan tidak mengganggu supply untuk pengendara kendaraan bermotor. Kemudian dari rapat tersebut juga Bupati Belitung Timur meminta kepada kepolisian bahwa untuk menindak tegas pengerit ataupun penimbun minyak yang ada di SPBU yang juga diduga sebagai penyebab dari kelangkaan BBM ini di Belitung Timur. Dan dari Kapolres Belitung Timur, AKBP Taufik Nursyah juga mengatakan dan menegaskan bahwa akan menindak tegas para pengerit BBM yang berusaha menimbun BBM di masa-masa sulit seperti ini, apalagi menjelang Idul Fitri. Dan Kapolres sendiri mengatakan bahwa berdasarkan aturan bahwa saat ini melarang para pengerit ataupun warga yang membeli BBM memakai dirigen, karena itu adalah menyalahi aturan. Sehingga di Belitung Timur saat ini solusi dari beberapa pihak, solusi konkretnya juga belum ada, terbukti sampai saat ini kelangkaan ataupun antrean panjang masih menghiasi di setiap SPBU di Belitung Timur. Dan masih kita tunggu bagaimana solusi konkret dari pemerintah ataupun stakeholder terkait untuk menyikapi permasalahan ini. Karena banyak sekali masyarakat Belitung Timur yang sangat kesusahan
apalagi pengendara dan juga pekerja seperti Fajar warga Gentung yang harus menggunakan BBM sebanyak 2 liter per hari sehingga kesulitan untuk bepergian untuk bekerja. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung, Brandy Mantoro melaporkan. Kembali ke studio, Mei. Baik, terima kasih Brian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, harga telur terus melonjak di Pasar Topoyo, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Menurut pantauan, harga telur sudah mencapai Rp47.000 per rak. Harga tersebut tidak merata karena masih ada pedagang yang menjual di harga Rp45.000 per raknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Samsul Bahri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Bahri. Ya, halo Mei dan Tribuners. Bisa kami informasikan bahwa jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, harga bervariasi, di mana sejumlah bahan pokok ini ada yang mengalami penurunan dan ada pula yang mengalami kenaikan harga. Salah satunya bahan pokok yang mengalami kenaikan harga itu telur ayam, di mana pada pantauan kami Sabtu 23 April 2022 lalu harga sudah mencapai Rp47.000 per raknya. Namun terpantau juga di beberapa pedagang masih ada yang menjual di harga Rp45.000. Salah satunya di toko campuran Arif, dia masih menjual di harga Rp45.000 per raknya. Saat dikonfirmasi pemilik toko campuran Arif ini mengatakan bahwa harga Rp45 tersebut merupakan telur ayam yang masih stok lama. Namun menurutnya akan didatangkan lagi stok selanjutnya dengan harga Rp48.000 per raknya. Diinformasikan juga bahwa kenaikan harga telur ayam ini belum penyebab kenaikan harga telur ayam ini menurut pedagang dipicu karena banyaknya permintaan jelang Lebaran untuk pembuatan kue kering. Di samping itu pasokan yang masuk ke pasar tradisional juga ini berkurang. Namun menurut pedagang biasanya telur akan kembali mengalami penurunan pada H-2 sebelum H-2 Lebaran. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Samsul Bahri atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang. Berikut tayangannya untuk Anda. Tapi yang sebentar malam bongkar harganya baru lagi. Sudah modal 45, eceran 48. 48 ya. Ini akan berlaku kapan? Nanti malam. Karena ini kan masih telur murah jadi saya jual 45 sekarang. Ini kenaikan harga dipicu karena apa ini? Kurang tahu juga apakah faktor karena pemakaian ini kan musim Jalan Lebaran ya? Ya, musim menjelang Lebaran toh banyak yang bikin kue atau memang pasokan di sana kurang atau bagaimana? Untuk selama Ramadan sudah berapa kali naik? Ini sudah ada 4 kali. Ya karena tapi barusan ini melonjak sampai 40 lebih modalnya. Kemarin itu terakhir 38 sayang, kemudian melonjak dengan 45 modal. Tapi biasanya juga mendekati Lebaran, biasa 2 hari sebelum Lebaran biasa itu drop harga juga. Turun ya? Jadi kalau masalah telur nggak bisa diprediksi masalah harganya. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi suap pengalihan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu dengan terdakwa mantan Kadis ESDM Tanbu, Raden Dwijono Putra Hadi Sutopo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Senin 25 April. Namun berbeda dibanding kondisi pada rangkaian sidang sebelumnya, pengamanan ekstra dari kepolisian tampak di area gedung Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Ahmad Maudodi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ahmad. Baik, Mei dan pemirsa dapat kami laporkan dalam persidangan ini mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Hamaming ini dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi fakta
di mana dalam persidangan ini Saksi Mardani dilontarkan sejumlah pertanyaan dari jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa maupun majelis hakim terkait mekanik teknis terbitnya surat keputusan Bupati Tanah Bumbu terkait pengalihan IUP PT BKPL kepada PT PCN di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 lalu saat beliau menjabat sebagai Bupati. Dalam kesaksiannya, Mardani mengatakan ia menandatangani SK tersebut karena draft SK yang diajukan kepadanya sudah dilengkapi dengan telaahan dari Dinas Teknis berparaf Kepala Dinas, Kabak Hukum, dan Sekda yang menyatakan bahwa semua persyaratan administrasi sudah lengkap. Yang menjelaskan setelah adanya SK Bupati, dokumen tersebut pun harus juga melalui verifikasi di tingkat provinsi, lalu berlanjut ke Kementerian SDM, dan jika tidak ada masalah baru akan terbit sertifikat CNC atau Clear and Clear. Dalam sidang ini, ia juga ditanyakan terkait hubungannya antara ia dengan mantan Dirut PT PCN almarhum Henry Sutio, di mana almarhum Henry ini sebagai pengusaha tambang yang salah satu pihak terkait dugaan korupsi suap ini. Dalam persidangan ini terdakwa ini yang diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk memberikan tanggapan atas kesaksian Mardani ini menyatakan sejumlah sanggahan. Di antaranya terdakwa menyatakan bahwa Saksi Mardani lah yang mengenalkannya dengan almarhum Henry di bulan Februari tahun 2011 lalu. Dia juga mengatakan Saksi Mardani pernah memerintahkannya untuk berkomunikasi dengan almarhum Henry terkait pengalihan IUP dari PT BKPL ke PT PCN. Saksi Mardani ini merupakan satu saksi dari sejumlah saksi lainnya yang diperiksa dalam persidangan kali ini, termasuk satu saksi ahli, yaitu si Hall Junior. Setelah majelis hakim selesai melakukan pemeriksaan ini, sidang kembali ditunda untuk dilanjutkan pada agenda lanjutan pasca Idul Fitri 1443 Hijriah. Saat meninggalkan area pengadilan Tipikor, Saksi Mardani juga terus dikawal oleh barisan massa dari GP Ansor dan Bansar NU karena beliau juga saat ini memang menjabat sebagai bendahara umum PBNU. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Maudodi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah pusat telah menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022. Berdasarkan SKB tersebut, pemerintah menyampaikan hari cuti bersama yaitu pada tanggal 29 April dan 4 hingga 6 Mei 2022. Menjelang cuti bersama yang tinggal beberapa hari lagi, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengingatkan ASN di Pemprov Bangka Belitung untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Riki. Halo Riki. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Untuk menstabilkan harga minyak goreng yang kian melejit, Dinas Perdagangan Kota Mataram bersama dengan Bulog Kota Mataram menggelar operasi pasar murah minyak goreng curah. Setiap harinya 4.000 liter minyak goreng digelontorkan dalam operasi pasar murah tersebut. Untuk harga minyak curah dalam operasi pasar ini menggunakan harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 atau Rp15.500 per kilogramnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lombok, Pak Tayatul Wahidah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Pak Tayatul. Ya, terima kasih rekan Mai. Jadi Dinas Perdagangan Kota Mataram bersama dengan Bulog Kota Mataram bekerja sama untuk menstabilkan harga minyak goreng curah yang saat ini
tengah melonjak naik seperti itu rekan Mei. Kemudian Bulog menyediakan setidaknya 4.000 liter minyak goreng setiap harinya yang dilakukan berkeliling dalam operasi pasar murah ini. Operasi pasar murah yang diadakan oleh Disda Kota Mataram dan juga Bulog Mataram ini dilakukan dalam sepekan terakhir ini, yaitu dimulai sejak tanggal 23 April 2002, yakni hari Sabtu lalu, hingga nanti di hari Jumat di pekan ini, hari Jumat pekan ini di April 2002. Kemudian untuk harganya sendiri ditetapkan dengan harga eceran tertinggi, yaitu 14.000 per liternya dan 15.500 per kilogramnya. Untuk maksimal pembelian, warga hanya bisa membeli maksimal sebanyak 20 kg minyak goreng curah. Kemudian untuk operasi pasar murah ini dilakukan di sejumlah pasar yang ada di Kota Mataram, yakni ada 7 pasar, dibuka sejak pukul 9 pagi hingga persediaan minyak goreng pada hari itu habis. Setidaknya ada puluhan warga terpantau mengantri minyak goreng curah ini yang saat itu dilakukan operasi pasar murah maksud saya di pasar Sayang-Sayang Kota Mataram. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar murah minyak goreng curah ini karena mereka bisa mempergunakannya untuk membuat kue lebaran seperti itu yang akan mereka jual kembali. Ada pula pembeli yang memanfaatkan ulang minyak goreng curah ini dengan menjualnya kembali dalam kemasan 1/4 kilogram yang dijual dengan harga 4.500. Jika ditaksir, keuntungan yang didapat oleh pembeli dari operasi pasar murah ini yakni 3.500. Demikian rekan Mei yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tayatul Wahida atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah pusat telah menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022. Berdasarkan SKB tersebut, pemerintah menyampaikan hari cuti bersama yaitu pada tanggal 29 April dan 4 hingga 6 Mei 2022. Menjelang cuti bersama yang tinggal beberapa hari lagi, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengingatkan agar ASN di Pemprov Bangka Belitung tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik lebaran. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Riki Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Riki. Baik, Mei. Saya akan sampaikan bahwa berdasarkan kebijakan dari Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, yang mengharapkan para ASN di pemerintahan Provinsi Bangka Belitung tidak menggunakan kendaraan dinasnya untuk bepergian mudik pada mudik lebaran yang dimulai pada tanggal 29 April 4 sampai 6 Mei 2022 nanti. Ini diharapkan bahwa ASN di Provinsi Bangka Belitung memiliki rasa malu karena mereka tidak menggunakan kendaraan yang seharusnya digunakan untuk mudik, yaitu kendaraan dinas, karena itu merupakan fasilitas pemerintah seperti itu. Kemudian untuk sanksinya, kata Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman, tentu ada sanksinya berdasarkan aturan dari SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Mereka juga senada disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Abdul Fattah, yang mengatakan bahwa ini merupakan aturan baku yang setiap tahunnya disampaikan kepada ASN di Pemprov Bangka Belitung, sehingga mereka sudah memiliki kesadaran tersendiri maksud kami, untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian atau pulang ke rumah masing-masing saat mudik lebaran nanti. Seperti itu, Mei. Kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih Riki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Lakukan dari tahun ke tahun bahwa kepada para ASN tidak menggunakan kendaraan dinas pada waktu mudik, pada waktu lebaran, pulang kampung dan lain sebagainya. Yeah. Saya rasa walaupun tidak dikeluarkan lagi, ada atau tidak ada surat edaran atau itu surat yang mengenai hal itu, masyarakat sudah tahu dengan sendirinya. Bukan masyarakat ASN. Yeah. Di provinsi ini udah tahu bahwa itu tidak boleh.
Bank Indonesia membuka pelayanan penukaran uang di sejumlah pelabuhan. Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah bank. Pembukaan kegiatan ini dilakukan di Pelabuhan Punggur Kota Batam pada Senin 25 April. Di Pelabuhan Punggur sendiri terdapat 3 mobil kas keliling yang akan melayani penukaran uang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Romauli Sianturi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Roma. Baik, terima kasih rekan Mei di studio. Hari ini Bank Indonesia kembali membuka secara resmi mobil kas keliling. Nah, kegiatan ini memang rutin dilakukan, namun sejak 2 tahun terakhir, kegiatan ini vakum lantaran pandemi COVID-19. Nah, pembukaan ini dilakukan di Pelabuhan Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau yang dihadirkan langsung oleh sejumlah perwakilan bank yang ada di Kota Batam dan Sekda Kota Batam, Jeffrey-Din Hamid. Selain itu, dalam pembukaan ini terdapat 6 mobil kas keliling yang akan diluncurkan ke berbagai pelabuhan yang ada di Kota Batam seperti BNI, BRI, Mandiri, CMB Niaga, Bank Indonesia, dan bank lainnya lagi. Nah, setelah diluncurkan, mobil ini langsung siap beroperasi. Nah, kegiatan ini dilakukan mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Selain itu, pihak Bank Indonesia memang sengaja melakukan kegiatan ini di pelabuhan agar masyarakat lebih terlayani dan cakupannya lebih luas, sehingga dalam pantauan Tribun tadi banyak penumpang yang sebelum berangkat melakukan penukaran uang. Nah, dalam penukaran ini, masyarakat hanya dibatasi 3,8 juta per satu mobil. Jadi bisa ditukar ke mobil-mobil lainnya. Seperti itu rekan Mei, kembali ke rekan Mei di studio. Baik, terima kasih Roma atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan perwakilan Bank Indonesia serta Sekda Kota Batam. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, terima kasih. Ya. Kegiatan ini merupakan insya Allah akan dilakukan secara rutin tahunan. Ini kemarin 2 tahun terakhir 2020 sampai 2021 kan vakum karena pandemi COVID yang cukup tinggi. Jadi ini kami dari Bank Indonesia juga dengan perbankan kerjasama dengan dari BP Batam juga dengan Tempo Pak Sudin, kita bersama-sama untuk mendekatkan diri untuk penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat. Kami masuk ke wilayah pelabuhan karena disinilah banyak mobilitas yang cukup tinggi ya, akses yang banyak dari masyarakat untuk pulang mudik ya, pulang kampung dan sebagainya menjelang Lebaran ini. Jadi gitu Pak. Nanti di mana aja Pak selain di Pelabuhan Punggur ini Pak? Pelabuhan Punggur, sementara ini Pelabuhan Punggur, Pelabuhan Sekupang dan Harbor Bay. Dan diikuti oleh 6 bank termasuk Bank Indonesia. 1 BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN dan CMB Niaga serta Bank Indonesia. Pertama, saya atas pemerintah Kota Batam menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh BI bersama perbankan yang ada di Kota Batam dalam rangka mempermudah pelayanan masyarakat untuk penukaran uang. Penukaran uang ini memang di Indonesia merupakan suatu budaya, ya. Ketika kita memperingati hari-hari besar, terutama umat Muslim di hari raya Idul Fitri, memang ini merupakan salah satu tradisi budaya yang ada. Walaupun selama ini 2 tahun terakhir karena COVID tidak diadakan, karena memang kondisi tidak memungkinkan. Nah, kali ini pemerintah, kebijakan Bapak Presiden sudah boleh kita mudik dan lain sebagainya, dan ini diikuti dengan kebutuhan uang-uang pecahan ini. Karena mungkin pulang kampung, kasih anak kemanaan gitu kan, dengan uang pecahan ini. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, saya juga berharap berpesan bagi bagi penyelenggara dan masyarakat Batam yang akan dilayani penukaran uang ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, warga di Sumatera Selatan begitu antusias menukar uang pecahan receh atau pecahan kecil untuk bagi-bagi THR ke sanak keluarga. Pasalnya, hal ini sudah menjadi tradisi bagi-bagi THR dengan uang baru. Untuk itu, warga rela mengantri sejak pagi di bank dan mobil kas keliling untuk menukarkan uang baru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Linda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Linda. Ya, rekan Mei, dapat saya informasikan memang jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ini
warga begitu antusias untuk menukarkan uang pecahan receh atau pecahan kecil untuk bagi-bagi THR ke sanak keluarganya. Ya seperti pantauan saya itu ada di Bank BCA dan kas keliling yang disediakan oleh Bank Indonesia sejak dibuka pagi-pagi itu sudah ramai mengantri. Dan saya sempat mewawancarai juga itu warga Palembang, Dwi, dia yang menyatakan bahwa memang untuk bagi-bagi THR ini sudah menjadi tradisi begitu ya. Nah, berdasarkan informasi dari Bank Indonesia gitu ya, mereka sudah menyiapkan uang kartal sebanyak 11 triliun untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran di Sumsel, Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu. Nah, khusus Sumsel sendiri itu kebutuhan uang kartalnya disediakan 6,4 triliun, ini meningkat 14% dibandingkan tahun lalu 5,6 triliun. Peningkatan ini dinilai karena adanya naik pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia di perwakilan Sumsel yaitu Pak Erwin, dia menyatakan bahwa Bank Indonesia ini sudah menyiapkan 2 bentuk pelayanan untuk penukaran uang, yaitu bisa melalui bank-bank yang ada di Provinsi Sumsel atau bisa juga melalui mobil keliling yang sudah dibuka sejak tanggal 4 sampai 29 April mendatang gitu ya. Nah, untuk kemudahan masyarakat juga untuk menukarkan uang pecahan kecil, Bank Indonesia juga membuat aplikasi pintar gitu ya. Aplikasi pintar ini bisa digunakan, caranya tinggal masuk aja ke laman aplikasi pintar bi.go.id, kemudian nanti di situ pilih menu penukaran uang melalui kas keliling. Selanjutnya nanti ikuti saja petunjuknya, itu cukup sediakan KTP. Nah, nanti di situ bisa dimasukkan juga nih berapa yang akan ditukarkan uangnya dengan maksimal penukaran tinggal 3,8 juta per orang. Untuk penukaran ini bisa dilakukan H-7 sampai H-1 sebelum diambil oleh orang yang akan menukarkan uang tersebut. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Linda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Mbak, ini habis mecahin uang totalnya berapa sih Mbak gitu? 3.500.000, pecahan 5.000, 10 sama 20. Mbak, ini mecahin duit baru ini untuk siapa sih gitu? Ponakan, keluarga, sanak tetangga, dan lain-lainnya. Menjelang Lebaran yang tinggal menghitung hari, pusat perbelanjaan di Nunukan, Kalimantan Utara ramai diserbu pembeli. Seperti bintang mode yang memang menjadi target konsumen menjelang Hari Raya Keagamaan, terutama Idul Fitri. Bahkan toko bintang mode harus menambah hingga 15 karyawan baru pada momen menjelang Lebaran ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Felis. Baik, Mei dan Tribuners, memang menjelang waktu Lebaran ini, dalam waktu hampir dua minggu belakangan ini, pusat perbelanjaan di Nunukan, khususnya bintang mode, ramai dikunjungi konsumen. Karena memang pusat perbelanjaan bintang mode ini di Nunukan sendiri, maksud saya hanya ada 2 pusat perbelanjaan yang menjadi target ataupun incaran warga Nunukan dalam membeli pakaian di jelang Lebaran. Dari pantauan di lapangan tadi malam, memang motor, utamanya kendaraan bermotor itu sudah hampir memenuhi seluruh lahan parkir yang ada di Bintang Mode. Dan puncak ramainya konsumen itu setelah habis sholat tarawih. Karena letak pusat perbelanjaan dengan masjid itu hanya sekitar 80 meter dari masjid. Asisten manajer Bintang Mode, Fauzin Arifin, mengatakan pusat perbelanjaan mereka itu mulai dibuka dari pukul 8 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan menurut Fauzin sendiri, Ramadan kali ini konsumen yang berbelanja ke Bintang Mode lebih ramai dibanding tahun sebelumnya karena pada Lebaran tahun sebelumnya aktivitas masyarakat di Nunukan itu dibatasi karena pandemi. Bahkan Fauzin mengaku toko Bintang Mode menambah karyawannya hingga 15 orang pada momen menjelang Lebaran tahun ini untuk membantu melayani konsumen yang diprediksi akan meningkat pada malam Lebaran nanti. Untuk menjaga ketersediaan pakaian jelang Lebaran, Fauzin menyebut pihaknya sudah mendatangkan barangnya 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan diskon yang diberikan juga mulai dari 25-50%. Tak hanya itu, Bintang Mode juga melakukan obral barang seperti sendal, sepatu, kaos, dan barang lainnya kebutuhan Lebaran. Untuk barang yang diobral sendiri kisaran harganya dari 20.000 sampai 100.000.
mengenai tempat parkiran kendaraan yang terlihat penuh jelang Lebaran ini, Pak Husin sampaikan pihaknya menyiapkan petugas parkir dan nantinya juga akan dibantu oleh dari rekan-rekan Dinas Perhubungan dan Kepolisian setempat. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih Felix atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan asisten manajer bintang mode. Berikut tayangannya untuk Anda. Kelihatan ramai, maksudnya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu selama COVID. Ini juga bentuk apa ya? Kalau menurut kami berarti ekonomi masyarakat sudah mulai berjalan. Sejak kapan tuh Pak? Mulai masyarakat berkunjung mulai ramai? Ramainya mulai tanggal 5 Lebaran ke atas Pak. Sudah mulai ramai. Tanggal 5 sebelum Lebaran? Ke Ramadan. Iya. Tanggal 5 April 5 ke atas itu sudah mulai dibandingkan hari-hari biasa. Maksudnya tanggal 5 April kemarin sudah mulai ramai. Tapi kalau tahun sebelumnya agak mending lagi lebih ramainya. Tahun ini lebih ramai ini apa? Karena tahun kemarin apa itu Pak? Iya, kemarin masih ada penyekatan, pembatasan. Sekarang kan sudah ya memang tetap ada dari petugas untuk supaya kami tetap mematuhi prokes, masih ada anjuran-anjuran seperti itu. Pak, ini mulai buka dari jam berapa, Beb? Sampai jam berapa deh? Jam 8 pagi sampai sampai konsumennya habis. Oh gitu, nggak ada batas. Tapi biasanya jam 10 lewat itu udah sepi ya. Tapi ini biasa pengunjung mulai datang nih sejak jam berapa nih, atau pas mau dari berbuka? jam 9-an lah. Jam 9 mulai ramai Ya, sudah ya? tapi nggak paling puncak-puncaknya ya malam jam-jam segini nih. Ramai. ada sampai jam 12 nggak tutup? Nggak sampai ya. Tapi kalau biasa malam Lebaran atau malam takbiran itu? Kalau pas malam Lebaran kita kadang sampai jam 12. Iya, karena kadang pengunjung masih ramai sekali. Masih ramai sekali, kita kasihan juga kalau nyuruh mereka pulang dalam kondisi. Untuk stok barang nih Pak gimana Mas? Apakah menambah stok lagi dari atau belum? Sementara ini belum. Kita memang sudah persiapan sebelum Ramadan, kita belanja untuk Ratusan warga menunggu pasar murah Ramadan di halaman kantor Bupati Batola, Kalimantan Selatan. Tingginya harga sejumlah komoditas menjadi alasan warga di Kabupaten Barito Kuala antusias mendatangi pasar Ramadan. Dalam operasi pasar murah ini setidaknya disediakan masing-masing 600 kemasan gula pasir dan minyak goreng serta 260 tabung gas 3 kg. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Pos, M. Tabri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tabri. Ya, baik Mei di studio dan juga Tribuners dapat disampaikan bahwasanya sejumlah komoditas yang tinggi masih harganya menjadi daya tarik tersendiri masyarakat di Kabupaten Barito Kuala untuk mengikuti pasar murah atau operasi pasar yang dilaksanakan oleh Diskop Perindak Kabupaten Barito Kuala bekerjasama dengan Bank Kalsel. Ya, sedari pagi tadi pantauan kami sekitar 2 jam sebelum pasar murah ini berlangsung, masyarakat sudah datang menunggu untuk mendapatkan minyak goreng, gula pasir dan juga gas LPG yang dijual jauh lebih murah dari harga biasanya. Ya, untuk gas LPG sendiri dibanderol Rp20.000 per tabung, kemudian untuk gula pasir seharga Rp12.000 per kilo dan juga minyak goreng dijual seharga Rp22.000 per liter atau per kemasan. Harga-harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga yang di pasaran, yang mana minyak goreng berkisar antara Rp25 hingga Rp27.000 per liter. Kemudian gas LPG hampir 30 ribuan per liter, per tabung maksud saya. Kemudian untuk gula pasir di pasaran berkisar antara 15 hingga 17 ribu rupiah per kilo. Kemudian dari operasi pasar ini sendiri banyak didatangi oleh kaum ibu-ibu, yang mana memang keperluan mereka jauh lebih banyak, terlebih lagi menjelang bulan puasa ini dan juga menyambut menyambut Idul Fitri yang akan datang. Ya, demikian mungkin yang dapat saya laporkan, Mei. Baik, terima kasih Tabri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga serta kasih distribusi komoditas perdagangan Diskop Perindak Batola. Berikut tayangannya untuk Anda.
Senang aja lah dapat harga lebih murahnya lah. Senang sekali. Gula 2 kilo, terus minyaknya 2, bayarnya 68. Murah aja lah. Alhamdulillah murah daripada di pasar. Jadi kalau minyaknya di pasar berapa aja? 27 bilangnya. Gula? Gula 15. Ini tadi berapa gulanya? Gulanya 12, 1 kilo. Ini 22. Antusias masyarakat sangat luar biasa. Buka dari jam 9.30 setelah pembukaan sampai sekarang sekitar jam 11 itu sudah habis selesai semua. Di total kedua antara minyak goreng dan gula itu sekitar Rp5.000. Seperti kita ketahui di pasaran minyak goreng terutama yang merek Alip ya, Alip segitu sekitar 25.000 dan gula itu ada yang 14.500 sampai 15.000. Jadi hari ini kita jual gula Rp12.000, sedangkan minyak goreng merek Alip itu 22.000. Nah, untuk barang kita sediakan sekitar 600 kilo. 600 kilo gula, 600 liter minyak goreng milik Alip. Kalau yang LPG tadi? Kalau LPG itu 260. Tebung. Ya, 260. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.